Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aziza Cinhayu, NPM C1C020091. Di sini saya akan membuat video mengenai lanjutan dari materi sebelumnya, itu mengenai tentang ekuitas. Jadi, materi yang pertama itu dividen. Dividen merupakan bagian dari ekuitas. Dividen ini bagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham. Kebijakan dividen, yakni seberapa besar dividen yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada para pemegang saham, beberapa faktor yang dipertimbangkan ketika perusahaan membayar dividen. Yang pertama, maintain agreements with creditors atau adanya kesepakatan dengan kreditor. Yang kedua, meet corporation requirements atau memenuhi persyaratan perusahaan. Yang ketiga, to finance growth or expansion, yaitu memenuhi untuk membiayai pertumbuhan atau ekspansi. Yang keempat, to smooth out dividend payments atau untuk memperlancar pembayaran dividen. Yang terakhir itu untuk membangun atau menjaga cadangan terhadap kemungkinan kerugian. Sebelum melakukan pembayaran dividen, maka perusahaan perlu mempertimbangkan yang pertama, jika perusahaan membayar dividen tunai, maka perusahaan perlu mempertimbangkan tersedia atau tidak cash yang mencukupi yang dimiliki perusahaan untuk membayarkan dividen. Jika cash perusahaan tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran dividen secara tunai, namun perusahaan tetap ingin melakukan pembayaran dividen namun tidak menggunakan cash, maka ada alternatif lain yang bisa dilakukan yang disebut dengan dividen saham. Perusahaan juga memperhatikan kondisi keuangan perusahaan. Jangan sampai nanti ketika periode-periode berikutnya terjadi masalah. Jadi perusahaan harus memperhatikan kondisi keuangan perusahaan tersebut agar di periode-periode berikutnya perusahaan tetap bisa melakukan pembayaran dividen dengan lancar. Lalu ada jenis dividen. Yang pertama, cash dividend atau dividen tunai, yaitu dividen yang dibayarkan perusahaan dalam bentuk uang cash. Yang kedua ada property dividend atau dividen properti, yaitu yang dibayarkan perusahaan dalam bentuk aset lain selain cash, misalnya dalam bentuk properti, investasi maupun dalam bentuk wesel. Yang ketiga itu liquidating dividend atau likuidasi dividen, yaitu ketika jumlah dividen yang dibayarkan oleh perusahaan jumlahnya lebih besar dibandingkan saldo laba yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, sehingga sisa dari dividen itu diambil dari bagian ekuitas yang lain. Yang keempat atau yang terakhir itu ada share dividend atau dividen yang dibayarkan perusahaan dalam bentuk saham. Pembagian dividen ini dibagikan secara proporsional sesuai dengan persentase kepemilikan sahamnya. Semua dividen kecuali share dividen akan menjadi total ekuitas suatu perusahaan turun. Sedangkan share dividen itu menjadikan total ekuitas perusahaan tetap. Lalu ada dividen preference atau dividen istimewa. Keistimewaan yang dimiliki dividen preference, yang pertama, mendapatkan hak menerima dividen dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Yang kedua, jika dividen bersifat kumulatif, maka dari dividen bersifat kumulatif artinya jika pada tahun sebelumnya pemegang saham istimewa atau yang memiliki hak dividen istimewa belum diberikan hak mendapatkan dividennya atau tertunggak, maka pada tahun berikutnya atau tahun sekarang pemegang saham istimewa berhak mendapatkan dividen yang belum dibayarkan atau tertunggak di tahun sebelumnya dan mendapatkan juga dividen untuk tahun sekarang. Jadi ada dua pembayaran dividen yang akan diterima di tahun sekarang. Yang ketiga itu namun jika perusahaan bersifat non-kumulatif, maka dividen yang didapatkan hanya dividen di tahun sekarang. Ada 3 tanggal terkait dengan pembayaran dividen tunai, yakni yang pertama tanggal pengumuman,
yaitu ketika perusahaan sudah berjanji akan membayarkan dividen, maka pada saat tanggal pengumuman perusahaan akan mengakui adanya atau mencatat adanya dividen payable di posisi kredit, dan di debitnya itu tergantung pada jenis bukunya. Jika menggunakan buku financial accounting, maka akun yang di posisi debit adalah dividen. Namun jika menggunakan buku intermediate accounting, maka akun yang dicatat pada posisi debit adalah akun retained earnings. Namun kedua buku tersebut memiliki akhir pencatatan yang sama, walaupun kedua buku itu menyatakan dua akun yang berbeda pada saat posisi debit. Hal itu karena keduanya pada saat penutupan dividen itu keduanya akan sama-sama mengurangi retained earnings. Yang kedua, tanggal pencatatan, yaitu pada tanggal pencatatan ini tidak adanya penjurnalan. Hal itu karena pada tanggal pencatatan itu hanya mendata siapa saja pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen. Ketiga itu tanggal pembayaran, yaitu di tanggal pembayaran ini perusahaan akan mendebit atau menghapus akun dividen payable dan mengkredit akun cash. Selanjutnya ada cash dividend atau dividen tunai. Dalam pembayaran dividen tunai itu harus menyertakan, yaitu ada 3. Yang pertama menggunakan retained earnings atau harus memiliki retained earnings karena biasanya dividen ini dari saldo laba. Yang kedua harus mempunyai cash yang mencukupi. Dan yang ketiga, pengumuman dividen harus dilakukan oleh Board of Directors atau Dewan Komisaris atau Dewan Direksi. Selanjutnya itu property dividends atau dividen properti. Jika dividen properti, maka yang harus dibayarkan oleh perusahaan adalah pembayaran dilakukan bukan dalam bentuk cash, namun dibayarkan dalam bentuk aset lain selain cash. Kemudian perusahaan harus menilai kembali nilai properti atau nilai aset selain cash yang diserahkan, itu sebesar nilai wajarnya. Selanjutnya ada liquidating dividends atau dividen likuidasi, yaitu dividen yang biasa diambil dari saldo laba atau retained earnings. Dividen yang ingin dibagikan perusahaan itu melebihi dari saldo laba yang dimiliki oleh perusahaan, maka akan diambillah dari bagian ekuitas yang lain. Selanjutnya itu share dividends atau dividen saham, yaitu dividen yang dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang saham itu dalam bentuk saham. Alasan perusahaan membagikan dividen saham, yang pertama, perusahaan ingin tetap memuaskan para pemegang saham ketika perusahaan tidak memiliki cash yang mencukupi. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan harga pasar dari sahamnya perusahaan. Yang ketiga, agar pemegang saham secara permanen menginvestasikan kembali atau terus berinvestasi ke perusahaan. Ada 2 kelompok untuk kategori share dividends. Yang pertama, small share dividend atau dividen saham yang dibagikan oleh perusahaan lebih kecil dari 25% penggali atau harga pasar saham. Yang kedua, large share dividend atau dividen saham yang dibagikan oleh perusahaan lebih besar dari 20% atau lebih besar dari 25% pengalinya adalah nilai nominal. Baiklah, itu tadi untuk materi lanjutan mengenai ekuitas. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.